banget. Hari pertama tayang tuh sampai nggak bisa tidur, sampai nggak bisa nggak cek handphone, cek studio, karena bener-bener ini project pertama kan. Prilly Latuconsina sepertinya bukan artis yang mudah puas dengan apa yang dicapainya. Hal itulah yang membuat Prilly tidak ingin melakukan sesuatu setengah-setengah. Setelah sukses di dunia akting, Prilly bikin kejutan dengan membeli klub bola. Terjun di dunia sepak bola itu aku sama aja kayak kuliah setiap hari, karena pasti setiap hari ada hal yang baru yang selama ini aku tidak bayang-bayangkan gitu. Jadi memang sebelum aku membeli klub bola itu aku nggak asal beli ya, kan orang kayak kalau komennya lagian sih beli gitu. Aku udah mempelajari bisnis modelnya selama setahun. Gimana sih ngatur klub bola, ada bisnis apa di dalamnya, nyari duitnya dari mana. Karena kan klub bola itu perlu uang untuk gaji pemain, untuk gaji coach dan apa. Nah, untuk kita bisa dapat uangnya, terus dapat keuntungan, itu gimana, itu udah aku pelajarin semuanya. Terus gimana bisa membangun klub bola yang sehat, yang solid gitu, yang bisa berprestasi, itu udah aku pelajarin semua. Makanya aku ngambilnya klub bola Liga 3 karena aku emang pengen dari nol. Kalau aku belum tahu apa-apa, tiba-tiba ngambilnya Liga 2 atau Liga 1 kan itu aku sama aja bunuh diri ya, karena belum tahu caranya gimana, tapi udah langsung ambil tim yang gede di Liga 2, Liga 1 gitu. Makanya aku ambilnya Liga 3, dan Persikota kan juga udah punya sejarah yang panjang banget. Sambil aku belajar gitu, belajar terus. Ya itu setiap hari jadi kayak ada sesuatu yang baru apa. Meski mengelola klub sepak bola cukup sibuk, Prilly pun tetap ingin terus berkarya di dunia film dengan mencoba memproduseri sebuah film. Di luar dugaan, film Prilly itu berhasil menjadi film paling banyak ditonton sehingga mendapat penghargaan Muri. Seneng banget karena yang bikin lebih seneng adalah ini tuh masa pandemi ya, dimana benar-benar masa yang susah banget untuk kita semua. Terlebih lagi untuk industri film, dimana kan waktu awal pandemi kita ngerasain nih bioskop tutup. Terus pas Kukira Kau Rumah tayang juga kapasitasnya nggak full, ada kursi yang nggak bisa diisi, kita harus berjarak. Jadi kekhawatiran aku sebagai produser film ini tayang di bioskop itu gede banget. Hari pertama tayang tuh sampai nggak bisa tidur, sampai nggak bisa nggak cek handphone, cek studio, karena bener-bener ini project pertama kan. Pastilah pengen filmnya ditonton sama banyak orang. Tapi nggak muluk-muluk juga sampai 2 juta sih sebenarnya. Nggak targetin sampai 2 juta. 100.000 aja aku udah seneng banget, karena ada 100.000 orang nih yang nonton karya pertama aku gitu. Tapi ternyata luar biasa, emang rencana Tuhan sampai 2 juta itu seneng banget, karena ini bisa menjadi awal lagi film Indonesia bisa box office, dan yang paling penting orang bisa kembali lagi ke bioskop, udah nggak takut lagi ke bioskop, dan akhirnya kita bisa hidup lebih normal lagi gitu dari sebelumnya kan. Kita udah ada hiburan baru lagi, bioskop yang tadinya sempat tutup. Karena aku di sini udah jadi produser, aku lebih memikirkan resiko gitu. Kayak aku yang aku pikirin tuh resikonya dulu dan yang buruk-buruknya dulu. Karena kan kalau yang buruknya terjadi, apa nih plan B aku gitu? Apakah akan aku jual ke OTT, atau kalau misalnya emang rugi, apa yang aku harus lakukan gitu kan? Jadi ya karena mikirnya udah ke segi bisnis, jadi memang aku selalu ngeset kemungkinan terburuk dulu gitu. Oke, kalau ini nggak box office, sebagai produser aku harus apa? Harus gimana langkahnya untuk film ini? Tadi dikatakan film tersebut sempat tayang juga di Malaysia nih Kak. Iya, betul. Itu ada rencana nggak sih Kak untuk datang bertemu langsung dengan para penggemar di negara sana? Pengen banget, karena banyak banget orang Malaysia yang DM aku gitu. Ini Kukira Kau Rumah udah tayang di bioskop, bahkan mereka ikutan mereview Kukira Kau Rumah di TikTok sama kayak orang penonton Indonesia yang review gitu. Aku nggak nyangka mereka seniat itu, dan ternyata dapat kabar juga Kukira Kau Rumah box office kan. Kalau nggak salah film kedua dengan penonton terbanyak, yang kesatunya itu film Hollywood. Jadi kayak benar-benar nggak nyangka banget kok bisa sampai hype-nya nyampe ke Malaysia ya. Jadi pengen banget sih bisa nyapa-nyapa di sana. Cuma kan kondisi sekarang nggak tahu memungkinkan atau enggak. Di sana karantinanya gimana aku juga belum update. Jadi ya kita lihat nanti. Prestasi itu belum cukup membuat artis muda satu ini merasa puas. Bagi Prilly, keseimbangan itu perlu. Menekuni setiap bidang untuk bisa lebih sukses harus disertai dengan ilmu pengetahuan. Untuk itu, saat ini Prilly berencana melanjutkan kuliahnya ke jenjang S2 setelah sebelumnya lulus S1 dengan nilai cum laude.
Karena aku kan mungkin teman-teman wartawan juga pasti di sini udah tahu kalau aku tuh kerjanya bukan di industri entertainment aja gitu kan. Kalau di industri entertainment mungkin bisa aku nggak usah pendidikan akademik karena semua itu soal kreativitas, soal bagaimana kita ulet gitu berkarya gitu. Cuma untuk bidang-bidang yang lain aku memang memerlukan sekolah gitu, pekerjaan-pekerjaan di luar film kayak misalnya bisnis, ya sekarang klub bola juga. Terus nanti aku ada goals sendiri lagi nanti di luar entertainment dan itu aku memerlukan background pendidikan. Jadi memang background pendidikan tuh tetap penting sih karena banyak kerjaan di luar entertainment juga yang harus aku jalani gitu. Udah daftar di mana? Ambil S2 jurusan pendidikan, Master in Education. Udah daftar di mana nih rencananya? Katanya di sini. Di Desember sih nanti daftar di, kita lihat aja. Soalnya kan aku nggak tahu bakalan diterima atau enggak. Nanti aja kalau udah diterima aku kasih tahu. Katanya salah satu universitas besar juga di Indonesia nih. Ya pasti aku sangat bermimpi lah bisa masuk ke universitas itu. Makanya sekarang aku persiapannya belajar lagi gitu, mempersiapkan diri dan mempersiapkan hati dan mental juga karena kan kalau nggak diterima ya nggak boleh sampai putus semangat, masih ada tahun depan gitu. Makanya ya kita lihat aja nanti, semoga diterima. Kenapa memilih bidang pendidikan, Rin? Karena aku punya goals sendiri lagi untuk masa depan. Untuk masa depan aku pengen membuat suatu project dan membuat suatu hal di bidang pendidikan. Makanya aku ambil S2-nya pendidikan supaya ada background akademisnya juga. Kan ini kalau misalnya nanti S2 amin keterima nih kan, kan otomatis kerjaan juga jadinya Betul. menyita waktu juga. Jadi gimana nih untuk membagi waktunya? Karena aku udah pernah kuliah sambil kerja dan kuliah S1 itu kan kalau menurut pengalaman teman-teman aku yang udah S2, S1 itu jauh lebih padat daripada S2. Karena S2 kan memang cuma 2 tahun, kalau S1 kan 4 tahun kan. Jadi aku udah ngerasain sih 4 tahun kerja sambil kuliah dan aku nggak ada masalah, semuanya bisa seimbang, tergantung gimana kita ngatur waktunya aja. Kecuali kalau kuliahnya di luar ya mungkin ada beberapa waktu aku kesana terus mungkin kesini lagi buat online atau apa. Tapi ya aku yakin pasti bisa disesuaikan, semuanya diseimbangkan. Ya pasti ada yang dikurangi, mungkin syutingnya dikurangi, tapi kan nggak apa-apa, yang penting kan ada karya gitu. Nggak pengen kuliah di luar negeri kayak artis-artis lain gitu? Sebenarnya aku emang daftarnya mau di luar negeri. Jadi dibocorin deh. Ya memang aku mau daftar di luar, tapi kan ada program online sekarang ya, hybrid. Jadi mungkin kesananya beberapa bulan atau beberapa semester, sisanya bisa dilakukan via online. Udah ada program itu di kampus yang aku mau. Jadi ya kita coba saja dulu. Disibukkan dengan berbagai kegiatannya, Prilly nyaris melupakan kehidupan pribadinya. Karena di balik kesibukannya itu, Prilly beberapa kali gagal menjalin hubungan dengan pria. Namun hal itu tidak terlalu mengganggu gadis berdarah Ambon ini. Karena Prilly yakin, soal jodoh, jika sudah tiba saatnya, jodoh itu akan datang sendiri.